Hello guys, welcome back to Franzon Channel. Hari ini gue mau membahas seputar dunia vlog Indonesia, khususnya kesuksesan channel Rans Entertainment. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya bagaimana channel tersebut bisa menjadi sukses atau sebesar sekarang. Sebelum gue memulai video ini, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian mendapat informasi tentang analisa-analisa gue yang lainnya. Oke, kita mulai sekarang. Bagaimana gue bisa menganalisa 4 faktor tersebut yang mempengaruhi kesuksesan channel Rans Entertainment? Karena 5 bulan belakangan ini, gue selalu pantengin channel Rans Entertainment. Gue selalu lihat videonya, bukan karena gue ingin analisa, karena gue memang suka isi kontennya. Cukup terhibur gue untuk melihat konten mereka. Dari situ gue bisa menganalisa. Dan gue menyimpulkan ada 4 faktor yang mempengaruhi kesuksesan mereka. Pertama, faktornya yang mempengaruhi yang pertama kali adalah sosok si Raffi Ahmadnya ini. Sosok Raffi Ahmad ini adalah sosok yang bisa dibilang dia orang yang bisa dibilang yang mengatur dan menguasai channel tersebut. Dia ini adalah sosok yang aktif. Dia sosok yang pintar berbicara, dia pintar mengatur pola, mengatur kata-kata sehingga menjadi bahasa yang baik. Dia juga orang yang smart. Smartnya dalam arti gini, dia tahu dia mau kemana dan dia mau ngapain dengan hal tersebut. Dia tahu. Jadi sebelum dia melangkah, dia tahu tujuannya, dia mau kemana. Itu yang bagusnya. Jadi dia tuh di dalam video itu dia selalu mendominasi orang-orang di sekitar dia. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, di belakang kesuksesan Rans Entertainment itu ada tim yang sangat hebat. Tim yang kuat. Mereka kuat dalam hal pengetahuan, kuat dalam hal kreativitas, kuat dalam hal teknik. Ibarat pemain bola, mereka sudah dilepas dan tahu mereka harus berada di posisi apa dan ngapain. Mereka itu udah seperti itu levelnya. Apalagi mereka di bawah kepemimpinan si Abrar. Yang kita tahu Abrar ini adalah mantan orang TV yang sudah puluhan tahun bekerja di dunia itu. Yang kita tidak usah ragukan lagi lah hasil kerjanya. Yang ketiga ini. Mungkin yang kedua, satu sama yang kedua kalian sudah tahu faktor itu. Tapi faktor yang ketiga ini adalah faktor yang mungkin sebagian orang, gue nggak tahu ya, sebagian orang tahu atau cuman kebetulan jadi mereka melakukan juga atau gimana, tapi yang pasti ini faktor ketiga ini belum banyak orang tahu. Yang ketiga ini adalah mereka itu suka memasukkan karyawan atau timnya ke dalam frame video tersebut. Dia membuat membuat video tersebut menjadi lebih menarik dan unik. Gimana ya ibaratnya, contoh di Indonesia ini awalnya gue tahu ada 3 yang melakukan hal tersebut. Pertama Arif Muhammad, yang kedua Rans Entertainment, yang ketiga Erlangs. Tapi yang Erlangs ini dia jarang melakukan hal tersebut. Jadi gimana ya, agak kurang naik, bukannya gimana ya, jadi kurang menarik gitu loh nontonnya. Kita mulai dari Arif Muhammad. Di Arif Muhammad ini dia ada sosok yang bernama Omen. Omen itu adalah seorang supir pribadi dia yang punya sifat bisa dibilang songong, karena dia bisa mesen makanan lebih mahal dari si bosnya tersebut. Kalau dibelanjain pun dia selalu minta yang lebih mahal dari yang ditawarkan. Bagaimana nggak songong? Tapi itu lucunya, di situ ada keunikan tersendiri terhadap sosok si Omen tersebut, membuat kita tertarik menontonnya. Yang kedua Rans Entertainment. Di Rans Entertainment ini mereka selalu memasukkan sosok tim-timnya itu ke dalam semua video. Tim dan karyawannya mereka selalu memasukkan ke video. Dan ketika coba kalian perhatiin, ketika mereka sedang membuat konten prank karyawan atau timnya, pasti kayak kita merasa terhibur gitu. Ada kayak hiburan tersendiri yang berbeda dari channel-channel yang lain. Di situ kalau kunci dari Rans. Ya kalau yang Erlangs dia kayak memasukkan teman-teman di tempat tinggalnya dulu, yang pemukiman padat penduduk begitu.
yang disebut dengan metosa naga hitam. Itu teman-temannya, cuman dia jarang melakukannya itu sekarang, jarang vlog dengan mereka, yang membuat sepertinya view-nya berturun. Padahal itu membuat dia menjadi ciri khas dan unik sendiri, karena kehidupan atau vlognya itu seperti gimana ya, ibaratnya dia orang yang punya segalanya dan bermain dengan orang-orang yang bisa dibilang sosialnya di bawah dia tanpa pandang bulu. Itu yang menjadi unik tersendiri. Dan gue nggak tahu, gue belakangan ini melihat beberapa channel udah mulai seperti itu juga nih, melakukan faktor yang ketiga ini. Contohnya Andre Taulani, terus ada juga si Denny Cagur. Itu gue lihat seperti itu sekarang. Gue nggak ngerti dia tahu, dia paham atau sekedar coba-coba doang. Cuman pas perhatiin deh, kayak Denny Cagur dia mulai ngajak kayak Marcel timnya, dan si Taulani TV mulai mengajak si Tono, karyawan rumahnya. Dan ada lagi faktor keempat. Faktor keempat adalah faktor yang penting nih, yang gak kalah penting. Faktor keempat ini adalah isi konten kalian tersebut. Oke lah, vlog itu adalah sebuah konten, tapi bagi gue vlog itu masih dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, vlog tentang edukasi. Yang kedua, vlog tentang hiburan. Yang ketiga, vlog tentang daily life, pure daily life. Jadi kegiatan kalian sehari-hari, benar-benar cuman kegiatan. Gue kasih contoh ya. Vlog edukasi itu seperti Kevin Hendrawan. Jika kalian search di YouTube, Kevin Hendrawan adalah seorang vlogger yang mengedukasi, memberi pengetahuan baru tentang hal-hal baru. Itu Kevin Hendrawan. Kalau yang menghibur, contoh seperti Andre Taulani dan Ras Entertainment, itu yang termasuk hiburan. Karena mereka juga menghibur, bukan hanya mengvlog, tapi menghibur, membuat kita tertawa, membuat kita tertarik untuk menontonnya, tidak hanya melihat kehidupan dia sehari-hari. Kalau yang terakhir nih, yang daily life ini, kebanyakan artis melakukan ini, hanya melakukan ini. Contoh Sule Channel tadinya dia hanya melakukan ini nih, dia melakukan ini. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, mungkin si Kang Sule ini dia melihat, wah ini ada pasar hiburan, gue harus main di pasar hiburan nih, biarin gue bisa masuk ke atas nih. Makanya kenapa dia sekarang trending terus. Awalnya dia nggak trending, si Sandri sampai mencari tahu kan, karena gini loh, si Sule ini melihat, wah masyarakat Indonesia ini bisa menyukai sebuah hiburan. Jadi dia mencoba mencari konflik dengan orang-orang yang saat ini sedang disorot. Ibarat seperti Andre Taulani, dia mencoba mencari konflik dengan Andre Taulani sehingga menjadi sebuah hiburan untuk para penontonnya. Itulah kenapa membuat kontennya menjadi view-nya tinggi. Padahal si Andre Taulaninya ini adalah yang penyebab utamanya kan, karena dia collab. Itu yang membuat view-nya tinggi. Sekarang satu lagi, Deddy Corbuzier. Kalian perhatiin deh, beberapa belakangan ini Deddy Corbuzier selalu mengupload video dengan Regen. Regen itu adalah seorang stand up comedian. Di podcastnya Deddy Corbuzier yang awalnya kita tahu kan memberikan informasi, sekarang dia mulai kayak merancang dunia hiburan, kayak memasukkan Regen ke dalam podcastnya itu. Karena apa? Ketika dia podcast dengan si Regen ini, banyak orang yang terhibur karena karena sikapnya Deddy yang selalu memancing-mancing amarahnya si Regen, dan ekspresi dan feedback dari Regen itu yang membuat kita ketawa. Si Deddy Corbuzier tahu nih, wah si penonton suka dengan konten seperti ini nih, hiburan seperti ini. Walaupun podcast, walaupun gak ada hasilnya, gak ada maknanya, tapi tetap menghibur orang. Makanya akhir-akhir ini si Deddy Corbuzier jadi collab sama Regen. Menurut gue sih seperti itu. Dan kalian harus pahami deh, jadi karena pasar Indonesia ini, orang Indonesia ini lebih suka sebuah hiburan dibanding pengetahuan. Karena mengapa, dan itulah mengapa TV-TV atau hiburan Indonesia ini ya kayak gitu, hiburan gak sedikit tentang pengetahuannya. Mungkin beberapa banyak ada yang
suka pengetahuan, tapi nggak sebanyak yang suka hiburan. Kadang orang Indonesia ini lebih suka hiburan, makanya vlog-vlog yang berkaitan atau yang menghibur pasti akan jadi lebih rame dibanding vlog-vlog edukasi ataupun daily life kehidupan para artis. Karena jika kehidupan para artis doang, paling yang nonton hanya fans si artis itu. Cuma kalau hiburan, berarti semua orang pasti akan menonton. Karena apa? Karena menghibur. Itu sih intinya dari gue. Mungkin kalian bisa, gue nggak tahu ya, kalian bisa paham atau nangkep apa yang gue omongin apa enggak. Tapi mungkin bisa kasih masukan sedikit tentang vlog-vlog jika kalian ingin menge-vlog. Sekian dari gue, salam Franzo.